LBB dipercepat adalah gerak pada suatu benda dengan lintasan yang lurus dengan kecepatan yang bertambah secara beraturan, atau dengan kalimat lain, benda mengalami percepatan tetap atau konstan. Apa saja rumus GLBB? Yang pertama yaitu VT sama dengan V0 plus AT. Yang kedua, VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2AS. Dan yang ketiga yaitu S sama dengan V0T plus setengah AT kuadrat. Dari mana rumus-rumus itu? Ini merupakan grafik GLBB. Bisa dilihat bahwa kecepatan berubah terhadap waktu. Sedangkan kalau grafik GLB, hubungan grafik V terhadap T itu adalah konstan. Jadi selalu diingat kalau GLBB, V-nya berubah. Nah, kemiringan kurva pada grafik merupakan besar percepatan benda. Jadi tan alfa sama dengan A sama dengan gradien. Apa itu A? A itu adalah percepatan. Tan alfa kita bisa dapat dengan rumus depan per samping. Jadi depan nilainya adalah VT min V0 per samping, sampingnya adalah T. Kita bisa kalikan A dikali T, maka hasilnya VT min V0. Setelah itu pindah ruas menjadi VT sama dengan V0 plus AT. Lalu sekarang kita buktikan rumus V kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2AS. Ternyata S itu adalah luas daerah, maka S adalah luas trapesium. Rumus luas trapesium adalah A plus B per 2 dikalikan T, maka S bernilai V0 plus VT per 2 dikalikan T. Ingat bahwa pada rumus sebelumnya T sama dengan VT min V0 per A. Setelah itu S menghasilkan V0 plus VT per 2 dikalikan VT min V0 per A. Setelah itu kalikan 2AS dan juga V0 plus VT dikalikan VT min V0, maka menghasilkan 2AS sama dengan VT kuadrat min V0 kuadrat. Setelah itu pindah ruas menjadi VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2AS. Setelah itu kita menuju rumus yang ketiga yaitu S sama dengan V0T plus setengah AT kuadrat. S sendiri adalah luas persegi panjang ditambah luas segitiga. Nah, sesuai dengan rumus luas persegi panjang, panjang kali lebar, maka nilainya adalah V0 kali T. Dan rumus segitiga, alas kali tinggi dibagi 2, maka nilainya VT min V0 kali AT per 2. Nah, ingat pada rumus sebelumnya, VT min V0 sama dengan AT. Maka substitusikan AT pada VT min V0, sehingga menghasilkan S sama dengan V0T plus setengah AT kuadrat. Grafik GLBB dipercepat. Kita lihat pada grafik nomor 1, apabila gerak benda mengalami percepatan atau A bernilai positif, maka kurva posisi terhadap waktu akan berbentuk parabola ke atas. Pada grafik nomor 2, benda mengalami percepatan ditunjukkan dengan kemiringan kurva kecepatan terhadap waktu. Yang terakhir yaitu grafik yang ketiga adalah GLBB dipercepat merupakan gerak lurus dengan percepatan tetap. Maka dari itu, grafik hubungan A dengan T adalah garis horizontal yang sejajar sumbu X. Soal, sebuah mobil bergerak dengan kelajuan 40 meter per sekon. Lalu mobil tersebut dipercepat dengan percepatan 2 meter per sekon kuadrat. Berapakah jarak dan kelajuan yang ditempuh mobil selama 30 detik setelah dipercepat? Tulis diketahui, V0 sama dengan 40 meter per sekon, A sama dengan 2 meter per sekon kuadrat, dan T adalah 10 sekon. Pertama yaitu mencari kelajuan. Kita menggunakan rumus VT sama dengan V0 plus AT. Maka kita masukkan nilainya dan menghasilkan VT sama dengan 60 meter per sekon. Setelah itu kita mencari jarak. Maka kita gunakan rumus S sama dengan V0T plus setengah AT kuadrat. Lalu masukkan nilainya, S sama dengan 40 meter per sekon dikalikan 10 sekon dijumlah setengah dikalikan 2 meter per sekon kuadrat dikalikan 10 sekon dikuadratkan. Maka nilai S adalah 400 meter plus 100 meter.
S sama dengan 500 meter. Sekarang kita akan membahas tentang contoh soal. Bayangkan gerakan sebuah lift naik dari lantai 1 ke lantai 2, kemudian kembali lagi ke lantai 1 dengan sekuensi sebagai berikut. Pertama, diam di lantai 1, naik dipercepat, naik dengan laju konstan, diperlambat hingga berhenti di lantai 2. Berhenti beberapa detik di lantai 2, turun dipercepat, turun dengan laju konstan, diperlambat hingga berhenti di lantai 1. Pertanyaannya, kemanakah arah vektor percepatan lift saat naik dipercepat, naik diperlambat, turun dipercepat, dan turun diperlambat? Kemudian buat sketsa atau gambaran kasar, grafik kecepatan waktu dan percepatan waktu gerakan lift tersebut sejak mulai berangkat dari lantai 1 hingga berhenti lagi di lantai 1. Gambarkan dalam satu grafik. Kita mulai untuk lift yang bergerak naik. Gerakan lift dapat kita gambarkan sebagai berikut. Dengan arah kecepatan ke atas, karena lift bergerak dari lantai 1 menuju ke lantai 2. Untuk titik awal, gerakan lift naik dipercepat, kemudian naik secara konstan, dan naik diperlambat. Bagaimana dengan percepatannya? Sebagaimana kita ketahui bahwa apabila vektor percepatan searah dengan vektor kecepatan, maka akan berfungsi mempercepat. Sedangkan apabila vektor percepatan berlawanan arah dengan vektor kecepatan, maka akan memperlambat laju benda. Sehingga untuk naik dipercepat dapat kita peroleh percepatan searah dengan kecepatan, yaitu ke arah atas. Kemudian untuk lift yang bergerak turun, kita lakukan hal yang serupa. Pertama, kita sketsakan gerakan lift. Kemudian arah kecepatan lift, arahnya ke bawah karena lift bergerak turun. Mula-mula lift turun dipercepat, kemudian turun dengan kecepatan konstan, kemudian turun diperlambat. Dengan percepatannya sama seperti ketika lift naik tadi. Apabila vektor percepatan searah dengan vektor kecepatan, maka akan berfungsi mempercepat. Sedangkan apabila vektor percepatan berlawanan arah dengan vektor kecepatan, maka akan berfungsi memperlambat. Sehingga ketika lift turun dipercepat, maka arah percepatannya searah dengan arah kecepatan atau arah gerak benda, yaitu ke bawah. Sedangkan apabila lift turun diperlambat, maka arah vektor percepatannya berlawanan arah dengan gerak benda, yaitu ke atas. Sekarang kita akan menjawab sketsa gambaran kasar grafik kecepatan waktu dan percepatan waktu gerakan lift. Untuk lift naik dipercepat, arah vektor percepatan searah dengan vektor kecepatan ketika naik. Nah, untuk lift naik diperlambat, arah vektor percepatan berlawanan dengan arah vektor kecepatan ketika naik. Untuk lift turun dipercepat, arah vektor percepatan searah dengan arah vektor kecepatan ketika turun. Dan untuk lift turun diperlambat, arah percepatan berlawanan dengan arah kecepatan ketika turun.